Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalid Aldi Abdullah, salah satu mahasiswa aktif semester kedua Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini adalah hari spesial teman-teman semua karena pada video kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh narasumber hebat kita. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya seputar kehidupan mahasiswa sekaligus mahasantri di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sekarang saya sudah ditemani oleh siapa? Perkenalkan, nama saya Abdul Mahbub Ahmad, biasa dipanggil Ahmad, asal saya dari Lamongan. Mas Mahbub atau Mas Ahmad panggilannya? Biasanya Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad ini berasal dari Lamongan ya? Betul sekali. Oke. Ini bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini saya izin bertanya-tanya ya tentang Boleh. kehidupan seorang mahasiswa sekaligus mahasantri ini, Mas Ahmad. Nah, pertanyaan pertama nih, Mas Ahmad. Nah, bagaimana sih pengalaman Mas Ahmad sendiri menjadi seorang mahasiswa sekaligus mahasantri? Tentunya untuk menjadi seorang mahasiswa sekaligus mahasantri itu pengalamannya sangat menantang sekali. Wah, gimana tuh kok bisa menantang, Mas? Dimana dalam dunia perkuliahan sendiri kan sudah ribet, sudah menumpuk tugasnya, apalagi mendekati UAS-UAS. Itu kan pasti banyak kondisi yang membuat kita harus selalu menjaga fit tubuh. Betul. Terus kemudian di sisi lain mahasantri di pondok pesantren itu juga ada ilmu-ilmu agama yang juga memiliki tugas-tugas tersendiri juga. Saya merasa tertantang dengan kedua hal tersebut. Oke, berarti menjadi seorang mahasiswa dan mahasantri ini menjadi pengalaman menantangnya Mas Ahmad. Iya, gitu ya. betul sekali. Karena bagaimana sih biar seorang itu dapat manajemen waktu dengan baik gitu, menjadi seorang mahasiswa dan mahasantri. Oke, baik. Kemudian Mas Ahmad, bagaimana sih Mas Ahmad mengatur waktu nih, bicara mengenai manajemen waktu, membagi perhatian antara studi akademik di perkuliahan dan juga kegiatan keagamaan di pondok pesantren? Ya, untuk manajemen waktu saya sendiri kadang masih kewalahan. Betul. Saya kan masih dalam 1 tahun ini, belum lama juga. Itu ya sering kali juga kewalahan antara urusan kuliah dan urusan pondok. Tapi dengan seiring waktu, saya insya Allah sudah bisa manajemen waktu. Kita lihat dari sisi prioritas tugas tersebut. Ya, seperti itu. Kalau dari sisi prioritas Mas Ahmad, lebih menekankan pada studi akademik di perkuliahan ataupun kegiatan keagamaan di pondok? Mengenai itu, semisal tugas-tugas kuliah dilihat dari deadline-nya. Oh, Kan gitu. Berarti dilihat dari waktu yang paling Iya. dekat mendekati gitu ya, Iya. yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Iya. Begitu, baik. Ternyata ini ya harus benar-benar memanajemen waktu dengan baik ya, Iya. untuk menjadi seorang mahasiswa dan mahasantri. Betul. Kemudian Mas Ahmad, alasan Mas Ahmad nih memilih pondok pesantren untuk menjadi tempat tinggal kedua Mas Ahmad, yang mana notabene-nya Mas Ahmad itu berasal dari Lamongan. Kenapa kok tidak ngekos, asrama ataupun yang lainnya gitu? Baik. Perlu diketahui saya dulu SMA-nya juga mondok kan. Oh, pernah mondok? Iya, di Jombang. Oh, di Jombang. Iya. Nah, alasan utama saya di Jogja, ngincer Jogja itu aslinya ngincer salah satu pondok pesantren yang ada di Jogja. Kalau boleh tahu Mas Ahmad sekarang berada di pondok pesantren mana? Kalau sekarang saya mondok di pondok pesantren Al-Maniyah Umbul Harjo. Oh, apakah itu juga salah satu incengan Mas Ahmad? Sebenarnya tidak. Oh, bukan. Tapi saya sudah sangat bersyukur bisa mondok di Al-Maniyah. Kalau boleh tahu nih Mas Ahmad, pondok pesantren yang diinceng-inceng sama Mas Ahmad itu mana? Sebenarnya Kerapian. Oh, pondok pesantren Kerapian. Iya. Apakah tahun depan bakal nyoba lagi di sana atau tetap meneruskan di Al-Lukmaniyah? Tetap di Al-Maniyah. Oke, baik. Berarti alasannya meneruskan perjuangan Mas Ahmad sebelumnya yang mana sudah dari SMA ya? Betul sekali. Begitu. Kemudian bagaimana dengan orang tua? Apakah mendukung? Sangat mendukung. Sangat mendukung Iya, ya. sangat mendukung. Baik. Kemudian Mas Ahmad,
bagaimana sih Mas Ahmad sendiri itu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang pastinya tuh akan kita hadapi mungkin nanti tugas kuliah bertabrakan dengan kegiatan keagamaan, kemudian apakah kalau ada kegiatan di perkuliahan di pondok sangat sulit perizinan gitu, bagaimana cara Mas Ahmad menghadapi kesulitan itu? Sebenarnya dalam perizinan pondok pesantren itu, ketika perkuliahan itu menyangkut mata kuliah atau suatu nilai dalam mata kuliah, perizinan pondok itu dimudahkan. Oh, berarti boleh gitu ya? Boleh. Oke. Kemudian? Namun dalam sisi organisasi luar pondok itu sebenarnya sangat sulit perizinannya kalau organisasi. Hal itu kan dapat mengganggu aktivitas yang ada di pondok pesantren. Kalau boleh, aktivitas Mas Ahmad sehari-hari di pondok pesantren itu seperti apa, Mas? Mungkin teman-teman pada ingin tahu nih kehidupan seorang santri dan juga mahasiswa. Oke. Dimulai dari pagi ya. Oke. Sebelum subuh jam 3-an sudah wajib bangun. Jam 3 harus wajib bangun. Iya. Setelah itu mengikuti sebuah rutinan. Setelah itu jamaah sholat subuh, habis itu ngaji sampai jam 6. Nah, jam 6 itu baru boleh beraktivitas di luar pondok pesantren. Kemudian wajib kembali ke pondok itu jam 4. Tapi semisal jam 4 itu ada mata kuliah atau kuliah pengganti, itu bisa melakukan perizinan terhadap keamanan pondok pesantren. Setelah itu jamaah sholat maghrib, rutinan, jamaah sholat isya, kemudian ngaji sampai jam 11. Ngajinya ngaji apa, Mas? Nahwu, sorof, fikih, sama ulumul Quran. Berarti kitab ya? Iya, kitab kuning. Oke. Ternyata apa juga teman-teman kehidupan seorang mahasantri dan juga disandingkan dengan tugas-tugas akademi perkuliahan yang mana itu menjadi tantangan tersendiri kita untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang mahasantri sekaligus mahasiswa. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan penutup ya, Mas Ahmad. Ada nggak sih pesan dari Mas Ahmad sendiri untuk teman-teman di luar sana nih yang menonton video ini? Kalau dia itu ingin mondok nih ya, istilahnya ingin mondok, cuma di pikirannya itu dia takut untuk keteteran tugas kuliah ataupun kegiatan di pondok pesantren tersebut. Ada pesan nggak untuk teman-teman? Mungkin pesan saya itu seperti yang dikatakan bahwa waktu adalah seperti pedang dalam pepatah bahasa Arab itu. Bahasanya waktu seperti pedang. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka dia akan terhunus dengan pedang itu sendiri. Benar. Sebenarnya sebaik-baik pesan itu kalau nggak dilakukan ya sama aja. Gitu. Intinya ya manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Itu pesan dari saya. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, mumpung masih muda, harus mencoba hal-hal yang menantang kita, agar mana di kehidupan tua itu bisa diceritakan kepada anak cucu kita gitu ya. Betul. Mas Ahmad. Begitu baik, mungkin sudah cukup pertanyaan wawancara kita pada pagi hari ini ya, Mas Ahmad. Terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Jadi ingat teman-teman, kalau mungkin teman-teman di sana berminat menjadi seorang mahasiswa dan juga sekaligus mahasantri, yang penting adalah yakin, luruskan niat, dan jangan takut untuk mencoba. Baik, saya Khalid Aldi Abdullah. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.